Nyai. Anak durhaka! Tidak tahu diri! Pergi! Hidup adalah rentetan keajaiban yang penuh misteri. Banyak kisah dan legenda yang oleh warisan turun-temurun telah menjadi semacam monumen yang hidup dan terus hidup dari zaman ke zaman. Di tanah Parahyangan yang terkenal dengan keindahan alamnya yang mempesona, tersebutlah legenda tentang terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Kuturunkan kalian berdua ke bumi yang fana untuk menebus segala dosa ketidaksetiaan kalian di hadapanku. Bawalah berkelana kutukanku ini dalam bentuk jasadmu yang lain dari wujud asalmu ini. Mulai dari saat ini sampai ke ujung jalan kisah hidupmu kelak. Terimalah jasadmu ini sebagaimana adanya. Jangan engkau mencoba lari dari kenyataan. Jika engkau tidak ingin membuat bencana bagi yang lain. Cari. Ampun, Baginda. Teramat hina kami tidak dapat menemukan hasil buruan Baginda. Telah kami cari di semak-semak belukar Baginda, namun kami tidak menemukannya.
Sungguh cerdik kamu. Mari ikut aku. Paman Patih, Hamba Baginda. aku beri nama dia Si Tumang. Jatuh lagi. Kalau ada yang berhati emas mau mengambilkan teropongku, kalau dia laki-laki akan kujadikan suami. Kalau dia perempuan akan kujadikan saudara sejati. Ampun Gusti, kau hewan hina tak tahu diri. Kau berani datang ke sini? Pergi, pergi. Mana mungkin kau jadi suamiku? Tuan Putri, Baginda Raja baru saja menerimaku sebagai warga istana. Apakah Paduka penjelmaan Dewata? Ya, beliau memberiku nama Si Tumang. Si Tumang? Betul, tapi ingat, rahasia ini hanya untuk kita berdua. Hamba berjanji akan memegang rahasia ini. Jangan mudah berjanji, Nyai. Karena tinggi rendahnya martabat seseorang terletak di ujung lidahnya sendiri. Maafkan Nyai kalau kata-kataku membuat air mata Nyai berlimpah membasahi bumi. Hamba menangis bukan karena bersedih, tapi hamba menangis karena bersyukur telah dipertemukan dengan Paduka. Sungguh engkau rela menjadi istriku. Demi kata-kata yang telah hamba ucapkan, hamba rela menjadi istri Paduka.
Sampaikan bahwa amanat Baginda Raja Galuga telah kami terima. Dan secepatnya kami akan susulkan balasannya. Baginda Raja Galuga, mohon jawaban sekarang juga. Kok tidak muat? Masuk angin ya? Iya, Eyang. Ampun Gusti Putri. Baginda Raja mohon Gusti Putri menghadap beliau di ruang dalam. Sebentar aku datang. Jangan bermain di luar dulu. Biar masuk anginmu lekas sembuh. Baik, Eyang. Oh ya, Nyai. Jangan dibiasakan si Tumang masuk ke dalam kamar. Biarlah dia, Eyang. Di luar dia tidak punya teman. Sedangkan di kamar ini pun, hamba hanya seorang diri. Sini, sini. Setahun. Tidak. Aku tidak mau menunggu selama itu. Patih, siapkan semua prajurit. Gempur kerajaan Parahyangan. Dan bawa Nyai Dayang Sumbi ke sini sekarang juga. Sabar, Baginda. Adapun alasan Gusti Prabu Raden Sugeng Prabangkara mengulur waktu adalah untuk mempersiapkan Nyai Dayang Sumbi sebagai permaisuri sejati, pendamping setia yang akan membawa nama harum Baginda dan kerajaan ini. Bodoh. Kalian telah diperdaya. Baginda, bila hendak menyunting bunga mawar, harus hati-hati memetiknya, supaya keindahan dan keharumannya dapat Baginda miliki dengan sempurna. Maksudmu? Apalah artinya menunggu 1 tahun bila dibandingkan dengan kelak Nyai Dayang Sumbi menjadi permaisuri Baginda untuk selama-lamanya. Apa kata-katamu itu bisa dipercaya? Demi Duli Baginda, hamba berkata sebenarnya. Bagus. Tapi ingat, kalau kata-katamu itu tidak benar, kupenggal lehermu. Begitu juga Raja Parahyangan. Kalau dia ingkar janji, akan kuhancur leburkan kerajaannya. Tapi saya tidak tega melepas Dayang Sumbi menjadi istri Raja Galuga. Bukankah kau sudah menyanggupinya, anakku? Iya. Sengaja saya mengulur waktu. Semoga dalam masa penangguhan itu terjadi keajaiban yang dapat menggagalkan perkawinannya. Kalau tidak? Sabda pendeta Ratu, Ibu. Barangkali memang sudah suratan nasib Dayang Sumbi. Alangkah bahagianya aku, seandainya waktu tetap seperti ini. Tidak mungkin, Nyai. Waktu akan berjalan terus, seirama dengan putaran nasib.
Paduka, hamba. Jangan menyebut dirimu hamba dan manggilku Paduka. Panggillah aku Kakang. Bukankah kita sudah suami istri? Hamba. Kakang. Aku takut. Apa yang kau takutkan? Bukankah aku selalu di sisimu? Benar, Kang. Seharusnya aku tidak perlu takut. Seandainya Kakang tetap dalam wujud seperti sekarang ini. Nyai, istriku, sudah takdirku untuk tidak boleh terlihat oleh siapapun dalam keadaanku seperti ini, kecuali olehmu. Tapi bagaimana dengan buah kasih kita yang ada dalam kandunganku? Bagaimana aku harus menghadapi semuanya ini, Kang? Aku sudah sering mual-mual. Sekali, 2 kali. Eyang percaya kalau aku masuk angin. Tapi... Ajaib. Apakah ini suatu keajaiban yang akan menggagalkan perkawinannya dengan Raja Galuga? Mungkin sudah takdirnya. Semenjak kau temukan dia, ketika dia masih bayi yang berada di tengah hutan perburuan. Saya tidak mengerti apa pertaliannya dengan alam, sehingga perjalanan hidupnya selalu diliputi tanda tanya. Mimpiku telah menjadi kenyataan bahwa dari rahim cucuku akan lahir pewaris kerajaan ini. Justru ini merupakan aib yang akan menyelubungi tahta kerajaan Parahyangan. Anakku, kita harus menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Sebab kita hanyalah pelaksana dari kehendak Sang Pencipta. Kita menanggung malu, terutama di mata kerajaan Galuga yang akan mengangkatnya sebagai permaisuri pada bulan purnama yang akan datang. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Ampun, Rama. Hamba telah membuat aib Paduka dan negara Parahyangan. Ingin rasanya hamba mati sekarang juga. Anakku, kematian bukanlah cara terbaik untuk mengatasi suatu masalah. Berjuanglah untuk tetap hidup. Sebab selagi kita masih hidup, kesempatan untuk memperbaiki selalu ada. Sudah terlambat, Rama. Tidak ada kata terlambat. Dayang Sumbi, kau adalah anakku. Kau masa depanku. Berat rasanya aku mengatakan keputusanku. Katakanlah, Rama. Hamba telah pasrah. Apapun yang Rama putuskan, akan hamba jalani dengan ikhlas. Demi kerajaan Parahyangan, aku memutuskan untuk mengasingkan engkau ke hutan. Dan bila kelak anakmu lahir laki-laki, berilah nama Sang Kuryang. Kalau perempuan, terserah padamu. Itulah keputusanku. Chandra dan Karta, antarkan putriku ke hutan yang belum pernah dijamah manusia. Selesai tugasmu, cepat pulang ke istana. Hamba, Baginda.
mohon restu, Rama. Ampun Baginda, utusan Paduka Raja Galuga mau menghadap. Suruh dia masuk. Baik Baginda. Baginda, hamba menghadap. Terimalah surat balasanku. Haturkan pada Prabu Galuga. Terima kasih atas bantuanmu, Mang Karta, Mang Chandra. Selamat jalan. Sampaikan salam baktiku pada Rama dan Eyang. Tuan Putri, tidak kuasa hamba meninggalkan Tuan Putri seorang diri. Perkenankan, hamba menemani Tuan Putri agar dapat meringankan kesulitan yang sangat mungkin sekali terjadi dalam hutan seperti ini. Kesediaanmu untuk membantuku sangat kuhargai. Tapi bukankah Rama telah memerintahkan kepada kalian agar kembali ke istana? Benar. Tapi kalian adalah prajurit. Negara membutuhkan tenaga kalian. Kembalilah. Baiklah kalau itu yang Tuan Putri kehendaki. Hamba mohon diri. Ya. Selamat jalan.
kumpulkan. Pengkhianat. Tidak menepati janji. Putriku tidak mau jadi istrimu. Kurang ajar. Serahkan anakmu. Atau kau dan kerajaanmu akan kuhancur leburkan. Urungkan niatmu. Sebab engkau tidak akan mungkin mendapatkan putriku. Perbuatanmu akan sia-sia. Keparat. Maju! Nyai. Hei, di mana cucumu Nyai Dayang Sumbi? Hah? Dia tidak rela jadi istrimu. Dia melarikan diri entah kemana. Keparat. Katakan di mana dia, kalau kau ingin hidup. Ikat dia di tiang sana. Siksa sampai dia mengaku. Hamba Baginda. Ayo, masuk. Ayo, duduk. Siapa dia? Dia pengawalnya Dayang Sumbi, Baginda. Dari mana kau tahu? Kami menangkapnya di pinggir hutan, Baginda. Bodoh. Kenapa kau tidak paksa dia untuk mengatakan di mana tempat persembunyian Dayang Sumbi? Hah? Dia tidak mau mengaku, Baginda. Ayo katakan, di mana Dayang Sumbi? Ayo katakan. Kalau kau mau memberitahukan di mana Dayang Sumbi, kau akan kujadikan mantri. Dan ku beri hadiah besar. Bagaimana? Hei, kalian masih belum juga mau mengaku? Hah? Beri mereka pelajaran.
Nenek, suruh prajurit-prajuritmu itu mengaku kalau kau tidak ingin lihat mereka lebih menderita. Ayo, katakan. Masih juga bungkam? Kau tidak akan bisa memaksa kami. Kami lebih baik mati daripada memenuhi permintaanmu. Parat. Bunuh mereka semua. Bumi hanguskan kerajaan ini. Dan cari Dayang Sumbi sampai ketemu. Nyai, inilah air yang berasal dari celah akar pohon mustika, yang khasiatnya dapat memberikan awet muda bagi raga manusia. Mandilah sepuasmu, Nyai. Aku mau cari bunga mustika untukmu. Aneh. Harum apakah yang bertebaran dalam limbah ini? Seperti harumnya bidadari dari kayangan. Kau pernah bertemu dengan bidadari? Hah? Ada apa? Aduh, Mak. Modar aing. Ai, benar-benar bidadari dari kayangan. Jangan-jangan Nyai Dayang Sumbi yang kita cari. Pantas Baginda Raja kita nekat menghancurkan Raden Sumbi demi nafsunya padanya ini. Ayo, kalau begitu kita tangkap saja. Ayo. Cepat, cepat, balik. Awas! Sayang kain itu kau robek, Nyai. Apalah artinya kain ini bila dibandingkan dengan nyawa Kakang? Kau sungguh putri yang berbudi.
tabahkanlah hatimu. Ku dengar dari prajurit tadi bahwa Raja Galuga telah membumi hanguskan kerajaan Ramamu. Oh, Gusti. Betapa besar bencana akibat diriku. Semua ini karena kesalahanku, bukan karena dirimu. Mengapa justru aku yang berada di sisimu ketika Nyai mengeluh tentang teropongmu yang jatuh? Sudah kehendak yang maha kuasa, Kang. Jangan disesali. Mestinya, aku tidak boleh menjelma menjadi manusia, walau dalam keadaan apapun. Kalau aku tidak ingin membuat bencana bagi yang lain. Oleh karena itu, aku bersumpah, apabila kelak anak kita lahir, aku akan tetap pada wujudku sebagai si Tumang. Dan aku tidak akan bicara sepatah kata pun. Jangan bersumpah seberat itu, Kang. Sudah terlalu banyak bencana akibat ulahku. Biarlah bencana itu datang bertubi-tubi. Asal kita tetap seperti ini. Nyai, demi anak kita harus berkorban. Kakang. Nyai. Sudah hampir. Sedikit lagi, Nyai. Oh, Gusti. Mudahkanlah kelahiran anakku ini. Aku bersumpah, apabila kelak anak kita lahir, aku akan tetap pada wujudku sebagai si Tumang. Dan aku tidak akan bicara sepatah kata pun. Jangan bersumpah seberat itu, Kang.
pinternya. Yuk. Oh, Sangkuriang, kau betul-betul hebat seperti ayahmu. Ayah? Apa arti ayah itu, Bu? Ibu, katakan, apa artinya kata ayah itu? Maksud ibu, ayah adalah seorang laki-laki, seperti kau juga, nak. Yang menyayangi ibu dan kamu. Lalu, siapa orang itu? Dan di mana dia sekarang? Ayahmu adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Beliau gugur dalam pertempuran. Dibunuh? Siapa yang membunuh ayah? Ya Sangkuriang, bunuh orang itu. Nanti kalau kau sudah dewasa, kau akan tahu siapa orang itu. Nah, sekarang kita tidur lagi ya, temani ibu. Ya, Bu. Ini, Bu. Hati-hati. Dapat, Bu. Sangkuriang, ibu ingin makan hati menjangan. Gampang, cuman hati menjangan. Kenapa tidak hati macan saja, Bu? Jangan suka meremehkan pekerjaan ya. Hati-hati ya. Ya, Bu. Tumang. Ayo, Tumang, kita berangkat. Tidur saja kerjanya. Malas. Sangkuriang, jangan gitu ya. Jadikan dia kawanmu yang setia.
Jangan sekali-sekali kau sakiti. Ya, Bu. Ayo, Tumang, kita berangkat. Cepat, Tumang. Malas betul kau hari ini. Kalau aku tidak dapat hati menjangan, hatimu ku jadikan gantinya. Ayo, ayo, cepat. Cepat. Tumang, kejar. Ayo. Ayo, cepat. Ayo, kejar. Tidak mau. Saya panah kamu. Ayo. Tidak mau. Ayo, cepat. Malas, malah duduk. Ayo, cepat. Tumang. Ayo. Malah tidur. Saya panah kamu. Ayo. 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 Kau kok cepat betul? Mana hati menjangannya? Anu, Bu, saya hari ini belum dapat sebab si Tumang. Kenapa si Tumang? Hah? Si Tumang. Si Tumang kenapa? Tadi ada babi. Tumang tidak mau mengejar. Lalu? Lalu Kau apakan dia? Lalu saya acung-acungi panah. Kau panah? Tumang mati! Saya tidak sengaja. Anak durhaka! Tidak tahu diri! Pergi! 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 Tunggu, Riri!
Daya tahanmu kuat sekali. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Parah betul luka di kepalamu. Sampai kau lupa akan segala-galanya. Barangkali memang sudah kehendak Yang Maha Kuasa. Kau ditakdirkan menjadi muridku. Berat rasanya perjalananku, karena air matamu yang mengalir tak henti-hentinya, Nyai. Kematian adalah perpisahan sementara, seperti juga kepergian anakmu yang kelak akan kau temui juga. Bersemadilah dan lakukanlah tapangijang dengan hanya memakan pucuk dedaunan. Untuk ketahanan ragamu dan ketenangan jiwamu, agar kau tetap tak termakan oleh usia sampai akhir hayatmu nanti. Mandilah di sendang itu. Kakang! Oh Gusti, ringankanlah hatiku dalam menjalani niatku sesuai dengan pesannya dalam mimpiku tadi. Kau benar-benar hebat. Jika kau berhasil menjalani semua persyaratan selama 100 masa purnama, kau berhak menyandang nama Sangkalelana.
Pendekar yang tidak tahu asal-usulnya. Saya sangka Lelana. Ya. Cukup. Sangka Lelana, kesini. Telah 100 masa bulan purnama, kau menjadi muridku. Sudah tiba waktunya untuk kau tentukan arah dan tujuanmu. Tapi ingat, langkahmu hanya baik ke arah selatan. Adakah maksudmu untuk membalas dendam kepada seseorang? Tidak seorang pun, Eyang Guru. Bagus. Itulah yang membuat kau berhasil. Selamat jalan, muridku. Mohon doa restu, Eyang. Kenapa mesti ke selatan? Aku coba ke utara. Anak kecil, mau kemana? Mengikuti gerak langkahku. Tujuanmu? Selurus pandangan mataku. Tidak bisa lewat. Bayar upeti dulu. Baru lewat. Aku tidak punya apa-apa. Dan aku tidak punya niat jelek dengan perjalananku. Tunggu. Minggir. Jangan coba menghalangiku.
Keterlaluan Raja Galuga itu. Mana mungkin ada manusia bisa mengalahkan siluman. Ayo pulang. Tapi kalau kita tidak berhasil merebut putrinya itu dari siluman-siluman itu, kepala kita bisa dipenggal. Siapa nama putri raja itu? Woi, siapa kamu? Manusia atau siluman? Namaku Sangkalelana. Sangkalelana? Siapa Sangkalelana? Jangan banyak tanya. Kalian belum menjawab pertanyaanku tadi. Maksudmu nama putri itu? Ya. Putri Widari, kalau kau dapat mengalahkan siluman-siluman di lembah maut sana, kau berhak menjadi suaminya. Ayo keluar! Keluar semua! Cepat! Alah, ternyata kalian ini memang pengecut. Badan besar, gigi sudah tonggos pakai caling panjang. Masa melawan anak kecil saja main keroyokan? Kurang aja! Kau kira aku takut? Ayo masuk! Masuk semua! Biar aku yang hadapi anak kecil ini! Alah. Nah, begitu. Biar muka jelek. Kesatria itu namanya. Siluman. Serahkan yang daripadaku. Tidak segampang itu. Kau kalahkan aku dulu, baru kau bisa dapatkan Widari. Tapi kau jangan menyesal kalau kau terpaksa mati di tanganku. Manusia licik, pandai kau mengulur-ulur waktu. Rupanya kau mengetahui kekuatanku hanya sebatas gelapnya malam. Makanya, tunjukkan kehebatan Fajar Ningsih. Ampun, ampun tuanku, ampun. Kembalikan bulu dada saya. Serahkan dulu Putri Widari padaku. Baik, baik pendekar sakti. Namaku Sangkalelana. Baik, baik Sangkalelana. Apapun segala perintahmu akan aku patuhi. Hanya ingat, Raja Galuga itu licik. Tuanku akan kecewa dengan segala janjinya yang palsu. Tidak mungkin seorang raja mengingkari janjinya. Biar dia seorang raja, dia tetap manusia juga, tuanku. Diam! Apapun jadinya nanti, itu urusanku. Serahkan putri raja itu padaku. Baik, baik tuanku. Ayo.
Putri Raja Galuga itu. Sekarang mana bulu dadaku? Nih. Apa aku bilang tadi? Manusia selalu tidak bisa menepati janjinya. Buat apa kau simpan bulu dadaku yang hanya beberapa helai itu? Supaya aku punya jaminan. Dapat menyerahkan Putri Raja ini dengan selamat. Baru akan kuserahkan sisa rambutmu ini. Dasar manusia. Apa sudah ada kabar Kakang Patih? Ampun, Baginda. Tidak seorang pun kembali. Kesaktian apa yang dimiliki oleh siluman-siluman itu? Siluman itu tidak tampak oleh mata kita, Baginda. Jadi sulit memeranginya. Apakah tidak lebih baik kita ikhlaskan saja Putri Wedari, Baginda? Apa? Ikhlaskan? Huh? Tidak. Huh? Tidak mungkin. Tuan Putri datang. Rama. Wedari. Wedari. Sungguh mujur nasibmu, Nak. Berkat kesaktian Sang Kalelana, Rama. Oh, ya. Anak muda, sini. Hmm. Dari mana asalmu, anak muda? Hamba dari perguruan Eyang Iswara, Baginda. Oh, pantas. Tapi aku belum percaya padamu. Kau masih perlu diuji kesaktianmu. Marta! Karman! Dan kau, Maman. Uji dia. Kau harus dapat mengalahkan jago-jago panahku di hutan sana. Kalau kau menang, kau berhak mendapatkan putriku, Wedari. Baik, Baginda. Rama, kenapa Rama lakukan semua ini? Bukankah Sang Kalelana telah menyelamatkan saya? Kenapa Rama mengingkari janji? Karena aku memang tidak suka dengan perguruan Iswara. Apa hubungannya dengan perguruan Iswara, Rama? Tetap di tempatmu, Wedari. Masih
masih ada satu syarat yang harus dipenuhi. Syarat apa lagi, Rama? Dia harus menceritakan asal-usul keturunannya. Masih belum yakinkah Baginda bahwa saya murid Yang Iswara? Aku percaya. Tapi masih ada satu syarat lagi. Anak muda. Dari mana asal-usulmu? Masih belum cukupkah jawaban saya tadi? Maksud Baginda, kau keturunan siapa? Saya tidak tahu. Kau keturunan orang biasa, bukan keturunan. Ya, saya orang biasa yang telah memenangkan sayembara. Saya menagih janji. Tidak bisa. Hanya keturunan bangsawanlah yang berhak mendapatkan anakku. Tapi aku senang kau telah membantuku. Sebagai tanda terima kasihku, akan kuberikan hadiah yang cukup untuk membuat rumah gurumu. Kasihan dia, tinggal di gubuk yang reot. Kau benar-benar licik. Aku mempunyai tugas di jagat ini untuk membasmi kejahatan. Ya. Jangan lekas naik darah, anak muda. Aku cuma berkelakar. Kau memang ksatria. Pati. Sang Kelalana, mari. Hai para prajurit, kita mengadakan pesta untuk menyambut kemenangan. Mari Sang Kelalana, kita adakan pesta ala kadarnya untuk menyambut kemenanganmu. Kau harus maklum, aku harus berhati-hati memilih calon menantu sekaligus calon raja yang akan menggantikanku. Diam. Pati, angkatan ikat di tonggak sana. Baik, Paduka. Ayo. Awas. Ikat sana. Jangan lepas. Lepaskan dia, Rama. Bebaskan dia. Dia telah menyelamatkan saya. Kasihan dia. Rama. Lepaskan dia. Lebih baik aku bunuh anak dungu itu. Minggir kalian. Sebelum dia sempat menjatuhkan martabat kita. Minggir. Sang Kelalana. Wadari. Wadari. Lepaskan. Awas. Putri. Maju.
Terima kasih, Aden. Kaki Nyai terkilir. Mari ku antar pulang. Aden. Supaya tidak tambah parah. Rupanya Nyai belum pernah dijamah laki-laki. Aden baik sekali. Dari mana asal Aden? Jangan panggil aku Aden. Aku orang biasa. Aku berasal dari utara. Namaku Sangkalelana. Sangku. Sangkalelana. Oh, Sangkalelana. Aku berhutang nyawa padamu. Nyai, aku bukan mau menagih janji. Tapi seikhlas hatiku, aku bersedia menemani Nyai sampai kapanpun. Aku baru saja kehilangan calon istri. Putri Raja Galuga. Raja Galuga? Mau kau jadi penggantinya? Nyai? Nyai, ini bukan paksaan. Kau boleh menolak kalau hatimu memang... Bukan begitu. Maksudku, bagaimana dengan Raja Galuga itu? Sudah kutamatkan riwayatnya. Anaknya mati karena perbuatannya sendiri. Karma itu datang juga akhirnya. Ayahku mati. Kerajaannya pun hancur karena perbuatan Raja Galuga. Beruntung aku tidak jadi menantunya. Sekali lagi ku ucapkan terima kasih. Terima kasihku yang kedua tentunya. Nyai, akan kutunggu terima kasihmu yang ketiga. Maksudmu? Aku belum tahu namamu. Panggil saja aku Nyai. Nyai Dayang Sumbi. Kenapa? Apakah kau pernah mendengar namaku sebelumnya? Iya.
Rasanya seperti pernah ku dengar nama itu. Dalam mimpi. Entahlah. Mungkin juga tidak. Kulihat ada rahasia yang menyelimuti dirimu, Sangkalelana. Katakanlah terus terang, kalau kau sayang padaku. Lidahku adalah hatiku, Nyai. Mataku adalah jiwaku. Nyai. Pagi benar Nyai bangun. Sudah kebiasaanku. Aku tidak mau didahului oleh terbitnya matahari. Oh. Nyai tidak pernah masak. Sudah lebih 100 masa purnama. Aku tidak pernah memasak. Lalu? Aku hanya makan daun-daunan dan buah-buahan yang ada di hutan ini. Dan aku juga hanya minum air sumber sebagaimana adanya. Pantas Nyai kelihatan segar dan cantik sekali. Secantik alam parahyangan ini. Kau terlalu berlebihan memujiku. Tapi, kalau kau ingin memakan makanan yang dimasak, nanti aku masakan. Terima kasih. Aku tidak mau merepotkan. Ada yang perlu kubantu? Bagaimana kalau jambangan itu kuisi air? Dan kurasa gubuk ini pun perlu diperbaiki. Terserah kau, Sangkalelana. Aku percaya kau tahu apa yang sebaiknya kau lakukan. Nyai. Banyak benar ikannya di sini, Nyai. Aku yakin hutan ini pun banyak binatangnya. Nyai, nanti aku mau berburu. Kau mau makan daging menjangan? Atau daging macan barangkali? Oh iya, aku lupa kalau Nyai tidak makan makanan yang bernyawa. Pernahkah kau mendengar atau mungkin bertemu dengan seorang anak? Apabila dia masih hidup, dia sudah sebesar kau sekarang, Sangkalelana. Namanya Sangkuriang. Sangkuriang. Kau kenal dia? Bagus betul namanya. Aku ingin menyandang nama itu, kalau kau kehendaki. Siapa dia? Anakku.
yang telah lama hilang. Jangan coba menipuku, Nyai. Kalau kau bermaksud melunturkan niatku, tidak usah mengaku telah punya anak. Ya, katakanlah kau seorang janda. Dengan 10 orang anak pun, aku tidak akan bermaksud menarik kembali niatku untuk memperistrimu, Nyai. Malam yang indah ya, Nyai. Ya, malam dengan berjuta bintang Sangkalelana. Benar. Tapi bulan itu hanya satu. Kaulah itu, Nyai. Jangan terlalu tinggi memuji. Aku berkata sebenarnya. Aku rasa kalau kata-kata pujian yang indah-indah di jagat ini dikumpulkan, belum cukup untuk melukiskan kecantikan dan keluhuran budimu. Kenapa, Nyai? Hah? Itu bekas luka waktu aku kecil. Luka sewaktu kecil? Kenapa? Namanya juga anak laki-laki. Kau pasti suka berkelahi. Tidak. Jatuh. Dipukul? Ya. Laki-laki atau perempuan yang memukulmu? Perempuan. Kakakmu? Aku tidak punya kakak perempuan. Istrimu? Aku belum beristri, Nyai. Atau barangkali ibumu? Ibu? Ya, mungkin. Tapi entahlah. Aku lupa-lupa ingat. Sangkalelana, aku minta kau menceritakan kisahmu agar di antara kita tidak terdapat rahasia lagi. Baik. Untukmu, apapun yang kau minta akan kupenuhi. Menurut guruku, Eyang Iswara, dulu beliau menemukan aku di kali dekat pertapaannya. Kata guru, aku telah dihanyutkan oleh arus sungai itu selama berhari-hari. Sehingga luka di bagian kepalaku menjadi hampir membusuk. Nyai? Nyai? Jangan Nyai jadi sedih mendengar kisahku ini. Aku tidak bermaksud untuk menumpahkan air matamu atau perhatianmu pada nasibku. Tidak, aku tidak apa-apa. Jadi? Tapi kenapa sampai kepalamu terluka? Oh, karena terbentur batu. Apa? Teropong. Teropong? Hah? Anakku! Anakku! Kenapa, Nyai? Ada apa? Ada apa? Katakan, Nyai. Kau Sangkuriang, anakku! Kau! Ada apa, Nyai? Ada apa? Kau sedang teringat anakmu yang hilang itu? Ya, kaulah Sangkuriang, anakku. Hatiku yakin bahwa kau adalah anakku. Tenanglah, Nyai. Aku berjanji akan mencari anakmu itu setelah kau menjadi istriku. Mana mungkin anak memperistri ibunya sendiri. Aku bukan anakmu. Itu hanya kata hatimu. Bayanganmu. Tidak. Nyai.
Nyai, wanita memang paling pandai berhayal. Tapi kalau kau mencoba untuk menggagalkan niatku, akan kujadikan lautan api seluruh hutan rimba ini. Kuterima syaratmu. Dan terimalah semua itu sebelum ayam jantan berkokok besok pagi. Tepati janjimu, Nyai. Karena tinggi rendahnya martabat seseorang terletak di ujung lidahnya sendiri. Sebelum ayam jantan berkokok, kalian harus sudah selesai membendung kali ini. Jangan khawatir, Sangkalalana. Awas kalau tidak selesai. Kalian semua akan kujadikan abu. Oh, Gusti. Bila benar dia bukan anakku, restuilah pekerjaannya. Tapi bila benar dia anakku, gagalkanlah semuanya. Oh, Gusti, terima kasih. Cepat! Ayam jantan sudah berkokok! Kembali cepat! Ayo, cepat! Tunggu. Ini tidak masuk di akal. Kita ditipu. Manusia selalu tidak jujur. Kau tahu, itu ulah Dayang Sumbi. Ayo teruskan. Tidak bisa. Kita sudah sepakat hanya sampai ayam jantan berkokok. Iya, tapi ayam jantan itu berkokok sebelum waktunya. Aku tidak peduli.
Bagiku ayam jantan berkokok berarti fajar segera tiba. Dan aku tidak mau bekerja di luar ketentuan kontrakku. Faham? Bodoh. Teruskan. Atau tamatkan di wayang. Gila! Dayang Sumbi, kau terlalu banyak meracau. Bermimpi tentang anakmu. Hiduplah dalam kenyataan. Kita pasti bahagia sebagai suami istri. Bukalah pintu hatimu, Nak. Anggaplah kegagalanmu sebagai suatu anugerah. Bahwa kita telah dipertemukan kembali. Setelah lebih 100 masa purnama kita berpisah. Kita pasti akan berbahagia seperti dahulu, Sang Kuryang. Kebahagiaan yang direstui oleh Yang Maha Kuasa. Kau memang paling pandai menyusun kata. Itu yang malah membuat aku semakin teguh pada niatku. Sudahlah, hentikan semua omong kosongmu. Mulai saat ini, kau adalah istriku. Tidak mungkin. Aku ibumu. Iya kan ibu burukmu itu? Sang Kelelana, kau Sang Kuryang, anakku. Dayang Sumbi, terlalu besar cintaku padamu. Biar apapun yang terjadi, kau tetap istriku. Aku ibumu. Jangan coba menolak keinginan. Sang Kelelana pantang disiksa. Demikianlah, oleh proses alam, dari abad ke abad, gundukan kecil yang semula perahu Sang Kuryang itu kemudian menggunung, dan kita kenal sekarang dengan nama Gunung Tangkuban Perahu.